Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih sudah klik video ini dan meluangkan waktu untuk kita belajar bersama. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, sangat relevan dan menjadi salah satu fondasi utama dalam perkembangan ekonomi modern khususnya di Indonesia, yaitu tantangan, peluang, dan keuangan perbankan syariah. Nah, materi ini tidak hanya penting untuk mahasiswa ekonomi, akuntansi, manajemen, atau perbankan saja, tapi juga untuk masyarakat umum yang ingin memahami perkembangan sistem keuangan syariah yang kini semakin dikenal, semakin diminati, dan semakin kompetitif. Nah, dalam pembahasan ini kita akan mengupas secara mendalam sejarah dan prinsip dasar perbankan syariah, tantangan-tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi, terus peluang-peluang potensial yang bisa dikembangkan, serta bagaimana sistem keuangan syariah membentuk arah baru bagi industri keuangan di Indonesia. Oke, yang pertama kita bakalan membahas keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah merupakan salah satu sektor industri yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam 2 dekade terakhir. Nah, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi pasar yang sangat besar dalam pengembangan industri ini. Namun, perkembangan itu tentu tidak terjadi begitu saja. Ada faktor pendorong, faktor penghambat, tantangan internal dan eksternal, serta peluang besar yang memerlukan pengelolaan strategis. Pasti kalian bertanya kenapa perbankan syariah itu penting? Nah, karena menyediakan alternatif bagi masyarakat yang menghindari riba. Yang kedua, menawarkan sistem keuangan yang lebih etis dan lebih transparan. Yang ketiga, karena menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan. Dan yang terakhir, karena mendukung pembangunan ekonomi berbasis sektor real. Nah, dalam konteks global, ekonomi dan keuangan syariah telah menjadi industri bernilai triliunan dolar. Banyak negara non-muslim seperti Inggris, Jepang, dan Singapura kini ikut mengembangkan layanan keuangan syariah karena dianggap lebih stabil, berkelanjutan, dan mampu bertahan dalam krisis keuangan. Nah, Indonesia pun memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Selanjutnya ada sejarah perbankan syariah. Nah, perbankan syariah di Indonesia secara formal dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat di Indonesia. Bank Muamalat yaitu bank syariah pertama yang lahir dari inisiatif umat Islam melalui Majelis Ulama Indonesia, pemerintah, dan sejumlah pengusaha muslim. Perkembangan signifikan mulai terlihat setelah krisis moneter pada tahun 1997 hingga 1998, ketika perbankan syariah terbukti lebih tahan karena tidak menggunakan bunga. Nah, terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang mempertegas landasan hukum, bergabungnya beberapa bank konvensional yang memiliki unit syariah lalu menggunakan spin-off. Pembentukan Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2021 melalui merger 3 Bank Syariah BUMN. Nah, sejarah ini menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui proses panjang dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat.
Selanjutnya ada prinsip dasar dalam keuangan dan perbankan syariah. Nah, semua praktik keuangan syariah didasarkan pada prinsip pertama larangan riba, yaitu tidak ada bunga, tidak ada keuntungan tanpa resiko. Yang kedua ada pembagian risiko atau risk sharing. Nah, keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang ketiga berbasis aset nyata, yaitu setiap transaksi harus terkait kegiatan produktif dan sektorial. Yang keempat ada larangan maisir atau judi dan gharar atau ketidakjelasan. Nah, kontrak harus jelas, transparan, dan tidak manipulatif. Yang kelima ada keadilan dan keberlanjutan. Nah, setiap akad dilakukan dengan niat saling menguntungkan secara adil. Nah, prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar mengapa keuangan syariah dianggap lebih etis, lebih transparan, dan lebih stabil. Selanjutnya ada tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah. Nah, ini adalah bagian yang penting dan cukup panjang dalam materi kita hari ini. Nah, tantangan-tantangan berikut merupakan realitas nyata yang harus dihadapi oleh industri perbankan syariah, baik di Indonesia maupun di dunia. Nah, yang pertama yaitu ada tantangan regulasi dan kebijakan. Sistem perbankan syariah memiliki dua jenis regulasi. Yang pertama ada regulasi perbankan pada umumnya, yaitu kayak OJK atau BI. OJK itu kayak Otoritas Jasa Keuangan, BI itu Bank Indonesia. Yang kedua ada regulasi syariah, yaitu DPS, DSN, MUI. Nah, kombinasi dua regulasi ini membantu. Yang pertama ada proses perizinan lebih panjang, terus ada perubahan aturan lebih sering terjadi, terus bank harus beradaptasi lebih cepat, dan produk tuh harus sesuai standar syariah sekaligus standar perbankan nasional. Nah, tantangan besarnya adalah konsistensi, harmonisasi, dan penyederhanaan aturan. Selanjutnya ada tantangan persaingan dengan bank konvensional. Nah, bank konvensional itu memiliki modal yang lebih besar, jaringan yang lebih luas, teknologi yang lebih matang, citra yang lebih dikenal masyarakat. Nah, sementara bank syariah memiliki pangsa pasar yang masih kecil, literasi syariah masyarakat yang masih rendah, dan SDM yang terbatas. Nah, persaingan ini menuntut bank syariah untuk menciptakan diferensiasi layanan, memperkuat brand, serta meningkatkan kualitas operasional. Selanjutnya yaitu literasi masyarakat yang masih rendah. Nah, banyak masyarakat yang masih bingung apa bedanya bank syariah dan bank konvensional. Apakah benar bank syariah itu bebas riba? Dan bagaimana cara kerja akad? Dan yang terakhir, apa manfaatnya? Nah, padahal literasi adalah salah satu kunci pertumbuhan industri. Yang pertama tuh ada tantangan teknologi. Era digital membawa perubahan besar, ya, seperti mobile banking, KRIS, fintech, open banking, dan yang terakhir tuh ada artificial intelligence atau AI. Nah, bank syariah harus mampu beradaptasi, meniru kecepatan inovasi bank konvensional dan fintech, serta mengintegrasikan prinsip syariah dalam layanan digital. Selanjutnya tuh ada kualitas sumber daya manusia. Nah, bank syariah memerlukan SDM yang bukan hanya mahir dalam manajemen, dalam keuangan, digital banking, tetapi juga bisa memahami ilmu syariah, memahami akad, dan memahami prinsip kehalalan transaksi.
Dan yang terakhir yaitu SDM dengan kompetensi ganda atau double skill ini masih sangat terbatas. Nah, selanjutnya yaitu ada skala ekonomi dan efisiensi. Karena pangsa pasar yang masih kecil, biaya operasional bank syariah cenderung lebih tinggi. Skala ekonomi yang kecil menyebabkan biaya investasi teknologi lebih mahal. Margin keuntungannya kecil, terus ada persaingan harga yang sulit dilakukan. Nah, sekarang kita masuk ke peluang dalam keuangan dan perbankan syariah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, industri keuangan syariah memiliki peluang yang sangat besar di masa depan. Pertumbuhan kesadaran masyarakat. Nah, masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya keuangan yang halal, kebutuhan sistem yang bebas riba, dan pentingnya perbankan beretika. Nah, hal ini membuka peluang besar untuk pertumbuhan bank syariah. Selanjutnya itu ada dukungan pemerintah dan regulasi. Nah, pemerintah Indonesia mencanangkan yaitu Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEX, dan yang terakhir yaitu target Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Nah, dukungan ini menciptakan peluang besar untuk ekspansi industri. Selanjutnya ada inovasi produk dan digitalisasi. Nah, bank syariah kini berpeluang besar menciptakan produk seperti pembiayaan mikro syariah, investasi halal, green financing syariah, layanan syariah berbasis finance, dan yang terakhir yaitu digitalisasi menjadi peluang untuk menyusul ketertinggalan. Selanjutnya itu perkembangan global. Pertumbuhan industri halal global seperti halal food, halal fashion, terus halal turis, terus ada halal lifestyle. Nah, hal ini mendorong perbankan syariah sebagai penyedia pembiayaan utama. Selanjutnya itu ada masa depan keuangan dan perbankan syariah. Industri ini tuh akan terus berkembang karena yang pertama digitalisasinya tuh semakin kuat. Yang kedua, masyarakat semakin paham pentingnya keuangan yang halal. Yang ketiga yaitu pemerintah semakin mendukung adanya perbankan syariah ini di Indonesia. Yang keempat, industri halal global yang semakin besar. Dan yang terakhir, bank syariah itu semakin inovatif. Nah, tren masa depan itu mencakup integrasi finance syariah, penggunaan blockchain syariah, peningkatan efisiensi operasional berbasis AI. Selanjutnya ada pembiayaan sektor hijau dan berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke analisis mendalam tantangan perbankan syariah di era modern. Nah, kalau sebelumnya kita membahas gambaran umum tantangan industri perbankan syariah, sekarang kita lebih memperdalam lagi setiap tantangan secara lebih analitis, sistematis, dan terstruktur agar pembahasan jauh lebih komprehensif. Oke, yang pertama ada tantangan regulasi yang kompleks dan multi-level. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam industri perbankan syariah adalah kompleksitas regulasinya. Terus dua otoritas, dua kewenangan. Nah, bank syariah itu harus mematuhi yang pertama regulator perbankan yaitu OJK dan BI yang mengatur permodalan, likuiditas, manajemen risiko, laporan keuangan, dan prudential banking. Terus yang kedua yaitu regulator syariah seperti DPS dan DSN MUI.
Nah, mereka ini mengatur kesesuaian akad, kehalalan transaksi, dan jenis produk yang diperbolehkan. Artinya, bank syariah tidak bisa mengeluarkan produk dengan cepat karena harus melalui 2 jalur persetujuan. Nah, hal ini menyebabkan proses inovasi jadi lebih lambat, adaptasi terhadap teknologinya itu tertunda, yang ketiga biaya kepatuhan lebih tinggi, dan yang terakhir yaitu diferensi produk menjadi terbatas. Selanjutnya ada dinamika kebijakan pemerintah. Nah, perubahan kebijakan seperti standarisasi produk syariah, aturan spin-off UUS, terus ada penyesuaian PSAK atau akuntansi syariah, terus ada juga perubahan kebijakan moneter syariah. Nah, hal ini membuat bank syariah harus selalu siap beradaptasi dalam waktu cepat. Selanjutnya kita masuk ke tantangan perilaku konsumen dan mindset masyarakat. Nah, meski Indonesia negara muslim terbesar, perilaku masyarakat tidak otomatis memilih bank syariah. Ada faktor psikologis dan perilaku yang memengaruhi pilihan masyarakat, yaitu persepsi syariah itu sama dengan konvensional, hanya labelnya aja yang beda. Nah, banyak masyarakat itu menganggap bunga sama dengan margin. Tidak ada perbedaan signifikan, hanya beda nama aja. Padahal akad dan mekanismenya itu berbeda. Selanjutnya tuh masyarakat lebih suka yang praktis dan mudah. Nah, bank syariah yang jaringan ATM-nya terbatas dianggap kurang praktis, kurang fleksibel, dan biaya transaksinya itu lebih besar. Nah, hal ini memengaruhi minat nasabah. Selanjutnya itu ada kurangnya edukasi finansial syariah. Nah, banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu murabahah, apa itu ijarah, dan bagaimana sistem bagi hasil, dan juga perbedaan akad tabungan dan investasi. Nah, tanpa edukasi, bank syariah ini tuh sulit berkembang. Selanjutnya ada tantangan digitalisasi dan disrupsi teknologi. Nah, era digital memaksa semua bank untuk berinovasi cepat, memperluas layanan online, dan meningkatkan keamanan data, dan juga menjalankan layanan 24/7. Namun, tantangan bank syariah lebih besar karena integrasi prinsip syariah ke dalam teknologi. Contohnya yaitu akad harus jelas, transaksi harus bebas gerar, pembiayaan harus berbasis aset. Nah, dalam fintech konvensional, transaksi terjadi cepat tanpa verifikasi syariah. Sementara dalam syariah, setiap transaksi harus sesuai ketentuan fiqh. Nah, selanjutnya ada tantangan keamanan cyber. Nah, bank syariah yang memperluas layanan digital berhadapan dengan risiko peretasan, kebocoran data, penipuan digital, phishing, serta malware. Oke, hujan guys. Nah guys, karena di luar hujan, jadi kita lanjut di dalam kamar. Nah, berbagai inovasi digital membuat tantangan teknologi itu semakin kompleks. Selanjutnya ada tantangan kompetensi SDM syariah. Industri syariah membutuhkan SDM dengan kompetensi ganda. Yang pertama, menguasai perbankan modern. Yang kedua, menguasai prinsip syariah dan akad. Nah, sayangnya jumlah lulusan ekonomi syariah itu masih sedikit. Pemahaman akad syariah di bank sering dangkal, pelatihan SDM yang masih terbatas, dan tenaga ahli syariah lebih sedikit dibanding kebutuhan pasar. Nah, sedangkan SDM adalah mesin utama inovasi.
Tanpa SDM yang berkualitas, bank syariah itu sulit bersaing dengan bank-bank konvensional. Selanjutnya kita bahas yaitu peluang besar yang dapat dimanfaatkan bank syariah. Nah, setelah memahami tantangan, kita masuk ke pembahasan peluang secara lebih mendalam. Yang pertama, bonus demografi dan populasi Muslim Indonesia. Nah, Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Generasi muda dengan minat tinggi terhadap ekonomi syariah. Terus peningkatan kesadaran halal lifestyle. Nah, hal ini membuka peluang besar tabungan syariah, pembiayaan UMKM syariah, investasi syariah generasi milenial, dan yang terakhir yaitu layanan digital syariah. Selanjutnya yaitu dukungan pemerintah dan arah kebijakan ekonomi syariah. Nah, pemerintah itu membuat master plan ekonomi syariah pada tahun 2019 hingga 2024. Nah, terus ada juga blueprint pengembangan perbankan syariah. Terus ada pendirian Knext. Terus ada juga merger bank syariah BUMN menjadi BSI, yang menunjukkan bahwa pemerintah serius mengembangkan industri ini. Nah, peluang strategis muncul dari yang pertama, belanja pemerintah berbasis syariah. Yang kedua, proyek infrastruktur berbasis sukuk. Yang ketiga, pembiayaan UMKM halal. Selanjutnya ada peluang digitalisasi dan finance syariah. Pertumbuhan finance syariah meningkat pesat. Ada pembiayaan peer-to-peer syariah, marketplace produk halal, investasi digital syariah. Terus yang terakhir ada dompet digital syariah. Nah, digitalisasi membuka peluang yaitu menurunkan biaya operasional, memperluas akses ke pelosok. Yang ketiga, menarik generasi muda. Selanjutnya ada pertumbuhan industri halal global. Nah, ekonomi halal global itu meliputi yang pertama ada makanan halal, kosmetik halal, fashion muslim, pariwisata halal, farmasi halal, dan media halal. Nah, semua industri ini butuh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Nah, perbankan syariah dapat mengambil peran sebagai penyedia pembiayaan halal supply chain. Yang kedua ada penyedia modal usaha halal brand. Dan yang ketiga mendukung sektor pariwisata halal. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis keuangan syariah, produk, akad, dan model pembiayaan. Nah, agar materi semakin kaya dan panjang, pada bab ini kita memperdalam instrumen keuangan syariah. Yang pertama ada produk penghimpunan dana atau funding, yaitu tabungan wadiah yang bersifat titipan, tidak memberikan imbal hasil, mendapat bonus atau hibah, tidak diwajibkan. Selanjutnya ada tabungan dan deposito mudharabah. Nah, bank sebagai mudharib, nasabah sebagai sahibul ma'al, dan sistem bagi hasil bukan menggunakan bunga. Selanjutnya yaitu produk penyaluran dana atau financing, dan ada juga murabahah atau jual beli. Nah, paling umum terutama pembiayaan konsumtif. Selanjutnya ada ijara atau sewa. Nah, ini untuk pembiayaan kendaraan dan aset. Yang selanjutnya ada musyarakah atau kerjasama modal antar bank dan nasabah. Yang selanjutnya ada mudharabah, yaitu kerjasama usaha di mana bank memberikan modal. Selanjutnya ada instrumen investasi syariah, yaitu yang pertama ada sukuk atau obligasi syariah, digunakan pemerintah dan korporasi
Yang kedua ada reksadana syariah, yaitu sangat diminati investor muda. Yang ketiga ada saham syariah yang sudah terdaftar dalam ISSI. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu strategi penguatan keuangan dan perbankan syariah. Pada bab ini kita membahas strategi mendalam yang dapat dilakukan untuk memperkuat industri. Yang pertama ada strategi peningkatan literasi syariah, yang dimana kita mengedukasi melalui media digital. Terus ada juga kolaborasi kampus dan pesantren. Ada juga edukasi produk melalui influencer muslim. Dan yang terakhir kampanye gerakan ekonomi halal. Selanjutnya ada strategi inovasi produk. Nah, produk syariah untuk milenial, pembiayaan green energy, pembiayaan startup halal, dan yang terakhir produk investasi berbasis ESG syariah. Selanjutnya ada strategi digitalisasi bisnis, menggunakan aplikasi mobile banking syariah, layanan otomatis berbasis AI, open banking syariah, dan integrasi kris syariah. Nah, di sini kita masuk ke strategi penguatan SDM. Sertifikasi keuangan syariah, ada juga pelatihan intensif akad, ada rekrutmen lulusan ekonomi syariah, ada kolaborasi dengan universitas dan ormas Islam. Selanjutnya ada peran global perbankan syariah dalam pembelajaran untuk Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi global. Nah, negara-negara yang sukses dengan sistem syariah, yang pertama ada Malaysia, model paling maju, regulasinya kuat, inovasinya cepat, pangsa pasar tuh lebih dari 30%. Selanjutnya ada Arab Saudi dan UAE, produk berbasis haji dan umrah, sukuk terbesar di dunia. Selanjutnya ada Inggris, yaitu negara non-muslim pertama yang menerbitkan sukuk. Nah, pembelajaran untuk Indonesia yaitu perlunya inovasi cepat, dukungan regulasi yang konsisten, dan integrasi teknologi. Selanjutnya ada masa depan perbankan syariah, proyeksi 10-20 tahun ke depan. Nah, industri ini diprediksi akan semakin besar. Yang pertama ada tren masa depan, yaitu digital banking syariah penuh. Yang kedua penerapan blockchain syariah. Yang ketiga produk keuangan sustainability atau ESG. Yang keempat ada pembiayaan ramah lingkungan. Yang kelima ada pertumbuhan fintech syariah global. Yang keenam ada integrasi AI dalam akad syariah. Selanjutnya ada peluang Indonesia sebagai global hub. Nah, Indonesia dapat menjadi pusat industri halal dunia, pusat keuangan syariah digital, dan pusat suku global dan pendidikan ekonomi syariah. Saya akan rekap materi yang tadi udah kita bahas secara lebih mendalam dan detail. Nah, rekap tantangan utama yaitu regulasi kompleks, literasinya rendah, dan persaingan dengan bank konvensional. Ada juga digitalisasi yang tertinggal, SDM terbatas, dan skala ekonomi yang kecil. Selanjutnya ada rekap peluang utama yaitu populasi muslim terbesar, dukungan pemerintah, digitalisasi, pertumbuhan industri halal, kesadaran halal lifestyle, dan perkembangan global. Nah, kesimpulannya yaitu perbankan syariah memiliki masa depan cerah dan peluang pertumbuhan yang sangat besar. Namun untuk mencapai potensi maksimal, industri ini tuh harus memperbaiki regulasi, meningkatkan literasi,
berinovasi melalui teknologi, memperkuat SDM, dan yang terakhir menjadi kompetitif secara global. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung materi mengenai tantangan, peluang, dan keuangan perbankan syariah. Nah, semoga penjelasan ini bermanfaat, bisa membantu tugas kalian dan menambah wawasan baru terkait sistem keuangan yang lebih etis, berkelanjutan, dan sesuai syariat. Jika kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like videonya, tulis komentar kalau ada pertanyaan atau ingin pembahasan lain, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan materi lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.